Oke, tanpa basa-basi kita lanjut aja ke bab berikutnya ya. Let's go. Transmigrasi Mia. Bab 7 SMA Galaxy. Mobil yang ditumpangi Mia kini telah sampai di depan gerbang SMA Galaxy. Wow, melihat dari seragam yang dirinya kenakan saja, sepertinya SMA ini termasuk sekolah anak-anak elit. Gadis itu tercengang melihat kemewahan yang didapat dari sekolahnya itu. Ya Allah, bersyukurlah hamba menepati tubuh gadis ini yang serba mewah. Ya, ingin menangis saja rasanya. Mia asli kenapa sangat tidak bersyukur, padahal banyak orang yang ingin berada di posisinya. Mulai sekarang, Vira akan menikmati hidup kemewahan ini di dalam tubuh Mia. Terima kasih, Pak, ucap gadis itu pada sang sopir. Lalu, ia membuka pintu mobil. Mia berlari-lari kecil ketika memasuki gerbang dengan senyum mengembang. Sepertinya Mudia membaik deh pagi ini. Banyak murid berlalu lalang, memperhatikan gadis itu sambil melongo. Mimisan hampir pingsan. Bagaimana tidak, gadis yang selalu menampilkan wajah jutek, tidak pernah senyum, sekarang malah senyum. Sangat manis sekali pemirsa. Buset, manis banget senyum Neng Mia. Mia, gue mau kok jadi yang kedua. Calon bini gue gemes banget Tuhan. Anjay, antagonis sekali senyum bikin hati melaleh. Kak Mia, gue ngefans sama lo mulai sekarang. Cantik banget sekarang Mia. Lah, mata lo Katara kali ya? Dari dulu Mia emang cantik walaupun mukanya judes gitu. Anjir, anak SD nyasar. Banyak bisik-bisik ketika melihat kelakuan seorang Mia. Sama seperti Inti Xavier yang menatap Mia tanpa kedip. Namun, ada yang aneh. Kenapa bisa gadis itu tidak menghampiri mereka? Buset, adik kalian cantik banget kalau senyum gitu, kata Raffi tengah berbicara pada si kembar. Cantik sih iya, tapi percuma, sifatnya kayak nenek lampir, sinis Jovian. Kenapa sih lu? Kayaknya benci banget sama si Mia. Awas lu, nanti nyesel, beritahu Raffi. Nyesel? Gak akan pernah. Raffi hanya menggeleng-geleng saja. Dia dikasih tahu malah ngeyel nih anak. Biarkan sajalah, suka-suka tuh cowok. Adik gue emang cantik, datar Ziko membuat yang lain menatapnya. Dia emang adik lo, ucap Riko. Ya, dia emang adik gue dari dulu sampai sekarang. Dan bukan adik lo. Lanjutnya dengan menekan setiap kata. Riko bungkam. Cowok itu tidak membalas perkataan kembarannya. Tumben lo, saut Jovian. Ziko hanya melirik sekilas tanpa membalas, lalu fokus kembali pada HP yang digenggamnya. Albian merasa seperti hidupnya ada yang kurang. Tapi apa? Cowok itu menatap teman-temannya satu persatu, tapi tidak menemukannya. Karena pusing memikirkan itu, ia kemudian kembali diam. Sekarang, Mia telah menemukan kelasnya, lalu ia langsung saja masuk. Brak! Astagfirullah, kucing gue nikah. Kolor bapak gue Sofia. Pak Soleh kenapa botak? Pak Soleh kepala botak. Copot-copot. Gue belum mandi. Mereka yang berada di dalam kelas tersentak ketika mendengar suara pintu didobrak refleks latah. Pelakunya hanya cengar-cengir, tidak jelas. Haha, anjir, Ditut, lo pernah lihat bapak lo pakai kolor Sofia? Kocak anjir. Apa ini? Mereka semua mematung mendengar tawa indah Mia.
si gadis jutek. Mia menghentikan tawanya ketika melihat teman sekelahnya terdiam mematung. Woi, kalian kenapa dah? Terpesona sama suara tawa gue. Bedanya menaik turunkan alisnya. Mia, ini beneran lo? Gagap Alian. Teman sebangku Mia. Jika kalian bertanya, Mia itu punya teman atau tidak? Jawabnya tidak. Karena gadis itu dulu sangat pendiam, tidak suka bergaul, dan hanya fokus mengejar tunangannya yang tidak pernah peduli pada dirinya. Iyalah, terus kalau bukan Mia, gue siapa? Beneran, Mia yang jahat, judes, pendiam, antagonis itu? Tanya seorang cowok bernama David, ketua kelas. Antagonis bapak lo, yang antagonis? Sewot Mia. David hanya tersenyum kikuk. Oh iya, Gu. Asik banget ya ngobrolnya sampai nggak dengar kalau bel masuk sudah berbunyi. Dek. Suara seorang guru tiba-tiba berada di dalam kelas, membuat siswa-siswi panik setengah mati. Mereka menengok ke arah suara, lalu cepat-cepat duduk di bangku masing-masing. Gadis itu juga sama paniknya. Alarm sinyal berbahaya, ini mulai sekarang. Lalu ia duduk di kursi belakang samping Alian, satu-satunya gadis yang masih bertahan dengan sifatnya. Selamat pagi anak-anak, sapa guru tersebut. Selamat pagi juga Bu, kompak murid kelas 11 IPA 2. Kelas yang ditempati Mia adalah kelas unggulan. Walaupun Mia adalah antagonis pembuat onar di sekolahnya, tapi dia juga salah satu murid berprestasi di SMA Galaksi. Sering mengikuti olimpiade, banyak mendapat medali piala. Banyak pula fansnya, namun dari segi sifat dia, banyak kekurangannya. Karena semenjak gadis itu mengenal Albian, ia seperti perempuan paling bodoh di dunia. Merusak nama baik dia sendiri, sering membuli orang tanpa sebab. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi minggu kemarin. Udah selesai ya bab ini. Bye-bye.